Pertanyaan berikutnya dari kebab kabab. Ini dia ngasih sekaligus 3 pertanyaan, gua bacain semua nih. Yang pertama, yang tadi bang, gua mau tanya Kaliko di Retic itu termasuk mob atau bukan. Terus dia tanya lagi, dan juga Super Kaliko itu hasil dari apa X apa, karena hasil dari Kaliko X Kaliko sama dengan normal. Terus ada lagi, dan kalau memang resesif kenapa ada Super Kaliko? Menurut gua unik aja sih bang. Kaliko di Retic itu bukan mob. Ingat, Kaliko di Retic itu bukan mob. Jadi Kaliko itu semacam kayak penyakit sih kalau menurut gua sih. Kalau di luar negeri sih dibilangnya sih masih misteri gene, genetik yang masih misteri. Tapi kalau menurut gua dia penyakit. Jadi dia lebih kayak penyakit kulit manusia gitu. Jadi dia jelas nggak bakal nurun ke anaknya. Terus kenapa ada Super Kaliko? Kenapa orang ada nyebut wah itu Super Kaliko tuh gitu? Super Kaliko tuh sebenarnya bukan hasil anakan Kaliko sama Kaliko, tapi penyebutan Super Kaliko itu karena visual orang lihat dia Kalikonya ekstrim, sampai yang udah putih polos, terus matanya hitam kayak Lucy gitu. Padahal dia Kaliko, makanya dia disebut Super Kaliko. Padahal itu dia bukan hasil kawinan dari Kaliko X Kaliko. Berikutnya dari Sidodadi_foto. Retic yang ovulasi pasti mogok makan bang? Atau ada juga kasus Retic hamil tapi masih ngemil-ngemil sedikit? Nah itu udah dijawab langsung sih sama dia sebenarnya. Jadi semua Retic yang ovulasi itu nggak semuanya mogok makan. Jadi ada beberapa yang masih mau makan tapi kecil-kecil gitu. Biasanya yang masih mau makan kecil-kecil itu karena dia merasa tubuhnya kurang pas pembentukan telur dalam perut. Nah, biasanya karena mungkin si indukan ngerasa kurang pas lemaknya atau tubuhnya, makanya dia masih ngemil-ngemil dikit. Pertanyaan berikutnya dari Kiki_2 kali 03 kali. Ingin bertanya, bagi saya yang pemula untuk melihara reptil reticulatus cocoknya apa ya bang? Piara normal aja dulu bang. Jadi kalau kenapa-napa nggak terlalu disayangkan gitu. Kalau mau agak naik sedikit ya lu boleh piara tiger atau motley atau GC. Cuman biasanya sih normalan dulu aja. Oke, pertanyaan berikutnya dari Iman Jaya. Iman Jaya ini nanya, makin banyak gen makin polos si Retic. Mob combo maksimal 3 gen favoritmu apa bang? Wah ini bagus nih. Mob combo favorit ya, kalau Retic sih memang semakin banyak di combo tuh semakin banyak polos. Tapi tergantung lu mau maininnya di Retic apa dulu. Komboannya Retic komboannya gen apa aja gitu. Kalau 3 gen favorit gua demen sama, kalau untuk yang kodomnya Motley jelas, GC jelas, Motley GC Platinum sih keren, atau Motley Platisan sih oke. Berikutnya dari @tcbong. Keep Retic dalam jumlah banyak pasti auto jarang handle ya bang? Auto jadi galak nggak kira-kira mereka? Nah ini pertanyaan menarik nih, karena beberapa orang mungkin berpikiran kalau kita punya Retic galak jarang handle tuh nantinya bakal Retic banyak jarang handle itu nantinya si Retic bakal galak, jadi galak gitu. Tapi selama ini sih ya yang gua alamin, gue piara Retic banyak jarang handle sama sekali, itu nggak ada yang jadi galak bor, aman semua asalkan dia sering ngelihat manusia, jadi sering berinteraksi, jadi sering ngelihat lu lewat-lewat ke kandang gitu ya, sering ngelihat manusia lah pokoknya, bukan yang gelap-gelapan dia kandangnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Satria Nurokta. Bang, apa benar semua gen kodom dan resesif itu berasal alam? Kalau iya, gen apa aja? Gen kodom dan resesif itu semua dari alam, bor. Hampir semua dari alam, hampir semua. Kalau yang bikin manusia, gue kurang tahu ya apa aja. Cuman yang gue tahu sih semua dari alam sih. Bahkan sekelas OGS aja dari alam, di Jawa Timur banyak tuh ditemuin. Berikutnya dari Sabrina.Suni. Ini kayaknya gue kenal sih Sabrina.Suni. Dia nanya, percaya hantu nggak? Ini jawab, ini Q&A tentang reptil kok dia nanya percaya hantu nggak? Mungkin hantu reptil. Hantu reptil. Dulu gue percaya, kalau sekarang gue nggak percaya. Sama sekali gue nggak percaya hantu. Terus R.Caur.R. Sesulit apakah jika ingin mengawinkan ular yang berbeda jenis tapi masih satu famili?
nggak sulit sebenarnya Bor, lu cuman tinggal gabung mereka aja. Tapi mereka mau apa enggaknya itu nggak bisa dipaksa. Jadi sebenarnya sih nggak sulit, cuman keberuntungan aja sama niat dari si ulernya mau kawin apa enggak gitu. Kalau dari pemeliharanya atau dari ownernya nggak bisa maksain tuh ular harus kawin. Jadi nggak ada kata sulit sih sebenarnya. Pertanyaan berikutnya dari HLM.NHR. Tips biar bisa sukses breed retik. Nah, tips biar sukses breed retik tuh mudah Bor. Lu cuman perlu tekun, terus lu harus sayang sama retik lu, terus lu harus tahu kapan masa dimana dia kawin. Itu. Berikutnya Will Project _Indonesia, penjelasan tentang mop dan unproven mop, WC mop kakak. Kalau ini nanti sih sebenarnya gue mau jelasin di video berikutnya, cuman ini gue kasih penjabaran dikit aja ya tentang mop dan unproven mop. Jadi mop itu retik yang udah dibuktiin genetiknya nurun apa enggak ke anakannya, itu lu bisa labelin dia mop. Unproven mop itu kayak, jadi lu dapat dari alam nih, bagus nih, looknya bagus banget itu retik, berbeda dari yang normal, tapi lu nggak tahu itu mopnya apa gitu. Jadi kayak misalkan lu dapat retiknya stripe bergaris, terus ada pola dorsal yang unik-unik sampingnya, lu cari-cari di list-list mop, wah kok nggak ada yang sama. Nah itu dinamain unproven mop karena lu belum kawinin gitu. Kalau udah kawinin terus ternyata nurun, itu lu baru bisa bilang itu mop. Berikutnya dari Fadolialdi, retik yang udah siap kawin gitu umur berapa ya bang? Aduh, ini tadi udah gue tanya, udah gue jawab, dan di video-video sebelumnya gue udah gue jawab. Nonton dong YouTube-nya Begundal Reptil, semua videonya ditonton biar tahu. Berikutnya Hevat_24, tanda piton jantan birahi dan betina birahi apa bang? Ini kayaknya udah gue jawab ya waktu itu ya, di video yang retik kawin ya, sama yang lain ya. Jadi piton jantan birahi dan betina birahi itu tandanya, kalau yang jantan dia biasanya ngeliuk-ngeliuk badannya, jadi begini nih, tut gitu, ngeliuk-ngeliuk di dinding kandang lu. Kalau yang betina biasanya ekornya gerak-gerak terus ngeluarin cairan gitu, cairannya bau-baunya ya bau-bau betina lah gitu, beda lah sama bau tokai, bau kencing. Oke Bor, itulah tadi beberapa pertanyaan yang diajuin sama teman-teman untuk sesi minggu ini. Kalau ada yang masih jawaban gue masih ngaco-ngaco, di info aja, nanti tinggal gue koreksi lagi dan gue bakal pelajari lagi gitu. Oke, ditunggu lagi sesi berikutnya di Lau Bertanya Begundal Reptil Menjawab ya Bor. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel ini biar kita lebih semangat. Oke, segitu aja. Ditunggu untuk episode selanjutnya minggu depan Bor, tentang Q&A Lau Bertanya Begundal Reptil Menjawab. Bye.